Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis dua pertandingan Manchester United. MU berhasil mengalahkan Spurs di Old Trafford dengan skor 3-2. Di laga ini, CR7 mencetak hat-trick yang juga menandai dirinya sebagai pemain sepak bola dengan gol terbanyak di dunia. Rangnick juga menambahkan ini bukan hanya soal 3 golnya, melainkan soal keterlibatan Ronaldo juga sebagai tim saat MU menguasai bola. Nah, nggak usah bertele-tele, langsung saja kita bahas pertandingan ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Rangnick menurunkan formasi 4-2-3-1 minus Bruno Fernandes. Ronaldo kembali menjadi starter dan Rashford diberi kesempatan tampil sejak menit pertama. Sedangkan Conte menurunkan formasi pakemnya 3-4-3 dengan skuad full tim. MU menerapkan medium block dengan shape 4-4-2 yang beberapa kali berubah menjadi 4-1-4-1 saat satu dari dua DM MU naik untuk press ketika ada trigger press tertentu. Masalah MU dalam shape ini yaitu saat salah satu DM naik, satu DM yang lain seringkali tidak melakukan cover. Beberapa kali Kane drop untuk eksploitasi space ini. Spurs seringkali coba tembus pertahanan MU melalui sisi kiri penyerangannya. Reguilon drop untuk attract Dalot dan sehingga Son bisa masuk untuk serang area yang ditinggalkannya. Davies yang diplot sebagai center back kiri sering juga bermain sebagai fullback atau wide center back. Maka nggak heran jika ia memiliki kemampuan ofensif yang cukup baik. Beberapa kali Davies melakukan underlap dan dapat menembus pertahanan MU. Bahkan sempat mencetak gol yang dianulir dengan skema third man run. Lebih sering memegang possession dan dominan dalam serangan, Conte nampaknya paham betul akan bahaya counter attack MU. Spurs bisa dikatakan cukup berhasil menahan upaya counter attack MU dengan beberapa cara. Tutup opsi progresi untuk delay counter attack MU sehingga paksa pemain-pemainnya untuk back pass, sehingga Spurs punya kesempatan untuk regroup shape pertahanannya. Selain itu, Spurs juga beberapa kali menerapkan counter pressing atau rebut bola kembali untuk gagalkan counter MU. Dari counter press tadi diubah jadi serangan berbahaya dalam waktu yang relatif singkat. Seperti serangan ini yang memanfaatkan disorganisasi pertahanan MU. Apabila counter pressing bisa dieliminasi, dengan cepat para pemain Spurs akan kembali untuk regroup ke bentuk pertahanannya. Cara bertahan Spurs adalah mengubah formasi 3-4-3 tadi menjadi 5-2-3 atau 5-4-1 jika wingernya turun. Ide Conte menggunakan backline atau garis pertahanan rendah dengan 5 pemain guna menjejali kotak penalti. Kompensasinya adalah Spurs kekurangan pemain di lini tengah, apalagi jika winger nggak turun. Hal inilah yang dieksploitasi MU dengan taktik Ronaldo yang kerap drop atau turun, menjauhi back namun mengekspos gelandang Spurs. Gol pertama Spurs dicetak melalui titik putih karena handball Teles. Namun sebelum itu terlihat keunggulan Kulusevski untuk dribble di ruang sempit melewati dua pemain MU. Lalu bagaimana struktur serangan MU?
Di laga ini Ronaldo kerap drop, posisinya diisi Pogba. Positioning Fred lebih tinggi dari Matic, lalu Sancho isi pos half space, dan Telles serta Rashford melebar untuk jaga kelebaran. Di belakang menggunakan 3 pemain, Maguire, Varane, dan Dalot. Tujuan dari 3 pemain di belakang ini untuk menjaga dari serangan balik. Dalot baru akan naik secara terlambat ketika blok press Spurs sudah turun. Matic beberapa kali drop sejajar dengan 2 CB untuk cover posisi Telles. Di gol kedua MU berawal dari long pass Matic dari posisi yang ditinggalkan Telles ini. Ia berikan long pass ke Sancho untuk eksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Spurs. Sancho dalam posisi onside karena nggak kompaknya Spurs dalam bertahan secara kolektif, sehingga garis pertahanan nggak sejajar. Lalu mengapa di laga versus Atletico, MU nggak bisa seperti di laga melawan Spurs? Well, pertama-tama jelas karena musuhnya yang berbeda. Atletico termasuk tim yang nyaman meski tanpa bola. Pemainnya juga terlihat kuat dalam berduel 1 versus 1 ketika bertahan. Ini yang bikin MU sulit penetrasi. Jika kita analisis ke Ronaldo sendiri, nggak banyak touch atau sentuhan di kotak penalti. Hitmatch-nya juga lebih sering di luar. Apakah ini buruk? Tentu tidak jika didukung pemain lain. Namun kita lihat koneksi yang terhubung ke Ronaldo terutama untuk menembus ke tengah nggak banyak. Bahkan dia berhasil mengirim umpan yang gagal dipotong. Namun kita lihat rekannya tanpa support pemain lain. Lalu pertanyaannya, apakah ini salah pelatih? Well, MU sudah gonta-ganti pelatih beberapa kali. Pemain juga sebetulnya sudah banyak yang masuk. Permasalahannya, apakah pembelian pemain ini sudah jadi keinginan pelatih? Nah, ini problemnya. Semisal, Ole menginginkan bermain dengan pemain berfilosofi counter attack. Namun, Rangnick masuk dengan filosofi pressing intensitas tinggi. Ada miss di sini, yaitu bagaimana tim ketika melakukan possession. Gegenpressing yang dibawa Rangnick hanya menekankan situasi transisi, namun nggak menjelaskan bagaimana ketika melakukan possession. Ini juga masalahnya. Lalu, Rangnick adalah pelatih yang melatih pemain untuk berpikir solusi sendiri di lapangan atau aspek kognitif. Hal ini sudah lumrah dilakukan pelatih modern. Itulah mengapa ada metode pelatihan yang aneh seperti dengan bola kecil, bola basket, atau bola football Amerika. Pemain MU seperti belum menyentuh aspek kognitif ini. Bertahan secara kompak saja nggak bisa. Akibatnya ketika kelebaran diserang, terjadi gol satu-satunya di laga melawan Atleti. Maguire yang terpancing Griezmann dan gagal melakukan intercept nggak mengambil orang yang dijaga Dalot, yaitu Koke. Kita lihat nggak ada komunikasi untuk berganti menjaga Koke sehingga Dalot bisa menjaga Lodi. Ini yang membuat MU di-kick dari Champions League, serta perjuangan untuk lolos di musim selanjutnya tergolong berat. MU harus melakukan langkah mundur dahulu untuk bergerak maju. Rangnick sudah cukup positif memainkan pemain-pemain muda seperti Elanga yang punya work rate tinggi. Menarik untuk ditunggu siapa yang ia tunjuk musim selanjutnya dan bagaimana dia bekerja di level yang lebih tinggi guna memperbaiki visi klub, bukan mengatur pemain di lapangan lagi karena Rangnick sebenarnya sudah nggak banyak turun sebagai manajer.